Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami tentang strategi ekspansi internasional. Kami adalah kelompok 3 dan hari ini kami akan membahas bagaimana teknik convenience dapat digunakan untuk memperluas jangkauan bisnis Anda ke pasar global. Dan saya Dina Nuraisah. Saya Salma Fitriani. Saya Zulimna Syabriani. Saya Anissa Nadiananda. Kami semua memiliki latar belakang dalam program studi perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT, dan bersama-sama kami akan membagikan wawasan dan strategi yang kami pelajari dan pentingnya compliance dalam ekspansi internasional. Teknik compliance dalam ekspansi internasional merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan, hukum, dan standar yang berlaku di negara baru di mana mereka beroperasi. Ini mencakup berbagai aspek mulai dari hukum, pajak, peraturan ketenagakerjaan hingga standar keselamatan dan lingkungan. Berikut beberapa komponen utama dalam teknik compliance untuk ekspansi internasional yang akan kita bahas. Yang pertama, penelitian dan pemahaman regulasi lokal. Yang kedua, konsultasi dengan ahli lokal. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi. Yang keempat, pengembangan kebijakan internal. Yang kelima, audit dan pengawasan. Dan yang keenam, penerapan teknologi. Kami juga akan membahas manfaat dari penerapan teknik compliance seperti mengurangi resiko hukum, membangun reputasi, operasi yang berkelanjutan, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan. Selain itu, kami akan memberikan studi kasus dari perusahaan seperti Nestle dan Toyota yang telah berhasil mengimplementasikan teknik compliance dalam ekspansi internasional mereka. Pastikan Anda menonton hingga akhir untuk mendapatkan wawasan yang berharga dan strategi yang dapat langsung disiapkan. Mari kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen utama dalam teknik compliance untuk ekspansi internasional. Yang pertama ada penelitian dan pemahaman regulasi lokal, yang dimana perusahaan sebelum memasuki pasar baru harus melakukan penelitian secara lebih mendalam tentang regulasi lokal, yang dimana mencakup tentang hukum perusahaan, peraturan pajak, dan perundang-undangan tenaga kerjaan, serta standar keselamatan dan regulasi lingkungan. Yang kedua, konsultasi dengan ahli lokal, yang dimana mempekerjakan konsultan atau ahli penasihat hukum, yang dimana mereka bisa membantu perusahaan untuk memperdalam tentang regulasi lokal karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih dan membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang telah ada. Yang ketiga itu ada pelatihan dan edukasi, memberikan pelatihan kepada seluruh staf mengenai hukum dan regulasi lokal untuk memastikan bahwa semua karyawan itu telah mengetahui dan memahami pentingnya kepatuhan dan bagaimana menjalankannya. Yang keempat ada pengembangan kebijakan internal, yang selaras dengan regulasi lokal dan menerapkannya secara konsisten di seluruh operasi perusahaan. Yang kelima ada audit dan pengawasan, melakukan audit rutin dan pengawasan untuk perusahaan bahwa operasi perusahaan mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku. Ini juga membantu dan mengidentifikasi dan memperbaiki pelanggaran sebelum menjadi masalah yang lebih besar lagi. Yang keenam ada penerapan teknologi, yang dimana penggunaan teknologi ini membantu memantau dan melacak kepatuhan terhadap regulasi. Contohnya misalnya sistem manajemen kepatuhan, yang dimana pastinya mereka otomatis dapat membantu dalam mendeteksi atau melaporkan setiap pelanggaran yang telah terjadi. Saya akan menjelaskan tentang manfaat teknik compliance dalam ekspansi internasional. Jadi penggunaan teknik compliance dalam ekspansi internasional ini menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Manfaat yang pertama yaitu mengurangi risiko hukum. Kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi lokal membantu perusahaan dari menghindari sanksi, denda, dan tindakan hukum lainnya yang dapat dikenakan oleh otoritas setempat. Lalu, dengan mematuhi hukum yang berlaku, perusahaan juga akan mengurangi risiko terlibat dalam litigasi yang mahal dan memakan waktu. Manfaat yang kedua yaitu untuk membangun reputasi. Jadi kepatuhan terhadap regulasi ini kan menunjukkan bahwa perusahaan itu bertanggung jawab dan perusahaan ini itu dapat dipercaya, yang nantinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan perusahaan yang mematuhi peraturan juga cenderung memiliki citra positif di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Manfaat yang ketiga yaitu untuk operasi yang berkelanjutan. Jadi mematuhi regulasi lokal ini akan membantu memastikan operasi bisnis yang berkelanjutan dan sukses dalam jangka panjang. Dan dengan mematuhi standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, perusahaan juga akan mengurangi risiko operasional yang dapat mengganggu bisnis.
Manfaat yang keempat, yang terakhir, yaitu mendorong inovasi dan pertumbuhan. Jadi mematuhi regulasi lingkungan dan sosial itu seringkali mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Dan kepatuhan yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan lisensi dan izin yang diperlukan untuk memasuki pasar baru dan nantinya akan memperluas jangkauan global mereka. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai implementasi teknik komplain yang berhasil. Beberapa perusahaan multinasional telah berhasil mengimplementasikan teknik komplain dalam ekspansi internasional mereka. Seperti dua perusahaan ini. Yang pertama itu ada Nestle. Nestle sendiri telah memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap kebutuhan regulasi di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Perusahaan ini memiliki tim khusus yang bertugas untuk mengawasi kepatuhan regulasi, melakukan audit internal secara rutin, dan juga berkomunikasi dengan otoritas setempat. Selain itu, Nestle juga mengimplementasi teknologi manajemen kepatuhan yang canggih untuk memantau dan melacak kepatuhan terhadap regulasi. Lalu yang kedua itu ada Toyota. Toyota sendiri telah mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam hal kepatuhan regulasi selama ekspansi internasional mereka. Perusahaan ini tidak hanya melakukan penelitian mendalam tentang regulasi lokal sebelum melakukan pasar baru, tapi juga menyediakan pelatihan yang ekstensif kepada karyawan tentang pentingnya kepatuhan. Toyota juga membangun hubungan yang kuat dengan otoritas setempat untuk memastikan bahwa mereka selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Demikian penjelasan kami tentang teknik compliance dalam ekspansi internasional. Seperti yang telah kita bahas, memahami dan mematuhi regulasi lokal sangat penting untuk mengurangi resiko hukum dan memastikan operasi yang berkelanjutan. Dengan mematuhi peraturan, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan konsumen serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui studi kasus dari perusahaan Nestle dan Toyota tadi, kita melihat bagaimana perusahaan besar berhasil mengimplementasikan teknik compliance untuk ekspansi internasional yang sukses. Ingat, integrasi teknik compliance dengan strategi bisnis keseluruhan dan komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dapat memberikan keunggulan kompetitif dan mendukung pertumbuhan jangka panjang di pasar internasional. Terima kasih telah menonton video kami. Kami berharap informasi ini bermanfaat bagi Anda dan merencanakan dan melaksanakan ekspansi internasional. Terima kasih dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.